Lihat nih, hari ini kakak pakai baju warna apa? Merah putih. Wah, kota Pontianak zona merah. Adik-adik ingat ya, kalau ada keluar dari rumah, ingat pakai masker. Nah, hari ini kakak rekaman sendiri saja. Karena kakak tidak pakai masker, maka sendiri saja supaya aman. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, yuk kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita begitu senang sekali kembali lagi kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, waktu kita bangun pagi, waktu kita melihat segalanya berkat Tuhan yang melindungi kita sepanjang hari yang lalu, itu semuanya adalah berkat dan perlindungan Tuhan. Matahari yang bersinar, udara yang segar, burung-burung yang berkicau, semuanya itu adalah berkat penyertaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang malam yang telah Tuhan berkati. Kami bersyukur bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan pimpin supaya kami bisa konsentrasi, bersukacita, memuji nama Tuhan. Dan firman Tuhan boleh mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tema ibadah hari ini adalah tentang tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, dosa itu bukan hanya tentang sombong. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, hati-hati gunakan tangan kita, hati-hati gunakan kaki kita. Karena tangan dan kaki kita itu dipakai untuk melakukan sesuatu dan digunakan untuk pergi kemana ya, gitu kan adik-adik. Nah, bukan hanya itu, kita juga harus hati-hati menggunakan mulut kita. Kita bisa sombong, itu juga karena mulut kita. Kita bisa berbuat dosa, berbohong, atau mengucapkan kata-kata kotor, itu juga dari mulut. Jadi mulut harus digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang membawa berkat. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk, semangat ya.
oleh Kak Lina. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu Mari Tuhan berfirmanlah seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Bukannya hanya tak mendengarkan, tapi taat melakukan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik boleh duduk ya, silakan duduk. Kita menghayati lagu ini. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap ya Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, kita hayati kata-katanya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. 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 Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa konsentrasi dan mengerti firman Tuhan. Tuhan tolong Kak Lina yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kakak ajak adik-adik untuk menonton sebuah video. Mari kita saksikan. Увидеть Самару глазами иностранцев. Такой шанс появится у каждого жителя областной столицы. Со всего мира в город приехали 19 стажеров. В рамках волонтерского проекта они будут изучать российскую культуру, а затем проведут экскурсии. Первая встреча прошла в областной юношеской библиотеке. Это было только знакомство. Все самое интересное впереди. Ася Кандаурова в этом убедилась. Adik-adik, sudah lihat kan videonya? Adik-adik ngerti tidak apa yang disampaikan oleh video tersebut? Tidak ngerti kan? Kakak juga tidak mengerti. Adik-adik, di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Salah satunya adalah di video tadi yang disampaikan dalam bahasa Rusia. Selain bahasa Rusia, ada lagi bahasa Jepang, Prancis, Korea, dan banyak lagi. Adik-adik tahu tidak? Pada zaman dahulu, manusia hanya mempunyai satu bahasa dan satu logat. Dan mereka saling mengerti apa yang mereka bicarakan. Dahulu Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ternyata manusia tidak melaksanakan firman Allah tersebut. Mereka tidak mau terpisah-pisah. Karena mereka tidak mau terpisah, maka di tanah yang bernama Sinear, mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota yang megah dengan menara yang tinggi menjulang ke langit. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka terkenal dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Mereka akan tetap menjadi satu bangsa, bisa saling memperhatikan, dan yang terpenting adik-adik, mereka bisa sampai ke tempat Allah. Mereka bisa sama dengan Allah. Akhirnya
mereka menjadi sombong adik-adik. Mereka merasa diri mereka begitu hebat, sampai ingin membangun menara yang tinggi, yang bisa mencapai tempat Allah. Mereka mau mengatur diri mereka sendiri, tidak mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana menurut adik-adik? Apakah Tuhan akan senang dengan keputusan mereka tersebut? Tidak ya adik-adik, Tuhan tidak senang. Maka saat itu Tuhan datang ke tengah-tengah mereka dan melihat pekerjaan mereka. Semua orang bekerja sama dengan baik. Ada yang membuat batu bata, ada yang membawa air, dan ada yang memaku, dan lain sebagainya. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba sesuatu terjadi adik-adik. Adik-adik tahu apa itu? Saat seseorang dari mereka berkata, "Tolong dong, ambilkan air." Wah, orang yang diajak bicara malah diam saja. Orang itu kemudian berkata, "Tolong dong, ambilkan air." Lalu orang yang diajak berbicara langsung jawab, "What?" Lalu ada yang ngomong, "Kok celeo?" Lalu yang diajak bicara menjawab, "Nyukong hema ai." Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata bahasa manusia telah dikacaukan oleh Allah. Bagaimana mereka bisa membangun sebuah bangunan kalau bahasa mereka kacau balau? Mereka tidak mengerti satu sama yang lain. Jadi tahu tidak? Pada akhirnya pembangunan menara itu hanya sampai setengah saja. Karena bahasa mereka sudah berbeda. Mereka tidak bisa lagi tinggal bersama-sama. Mereka mulai mencari orang yang memiliki bahasa yang sama dengan mereka. Lalu bersama-sama mereka pergi ke tempat yang baru. Akhirnya muncullah kelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Adik-adik, rencana manusia untuk bersatu gagal. Mengapa bisa gagal? Karena mereka terlalu sombong dan tidak taat kepada Allah. Akibatnya, sekarang kita harus mempelajari bahasa Inggris supaya bisa berbicara dengan orang Inggris. Kita harus belajar bahasa Jepang supaya bisa ngomong dengan orang Jepang. Jadi adik-adik, itulah asal mula bahasa dan bangsa di dunia, yaitu dari kota Babel, dari membangun menara Babel. Adik-adik, Tuhan tidak suka loh dengan orang yang sombong, suka pamer, maupun orang yang tidak mau diatur. Ketika kita berpikir untuk menjadi sama dengan Allah, tidak mau diatur oleh Allah, itulah kesombongan kita. Kita manusia gampang sekali menjadi sombong. Contohnya, adik-adik punya mainan yang baru, yang mahal. Adik-adik pamer kepada teman adik-adik dan bilang kepada mereka, mainan saya ini mahal loh, kalian tidak mampu membelinya. Ini sangat mahal sekali. Lalu ada lagi adik-adik yang pintar. Karena pintar, adik-adik sombong dong. Lalu adik-adik ngomong ke teman-teman yang kurang. Adik-adik ngomongnya begini, masa sih kalian tidak bisa ulangan itu? Kalian ini bodoh. Adik-adik, ingat, Tuhan tidak suka dengan anak yang sombong. Tuhan akan menghukum kesombongan manusia. Ingat adik-adik, Tuhan tidak suka dengan anak yang sombong ya. Tuhan akan menghukum kesombongan manusia. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Oke adik-adik, kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami boleh
mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami ingat selalu agar kami tidak boleh menjadi anak yang sombong. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Adik-adik, kita jangan meniru seperti orang-orang yang membangun menara Babel itu, yang mencari nama saja, yang sombong ya adik-adik. Kita harus selalu mengingat Tuhan kita memiliki sikap rendah hati. Ya adik-adik, kita akan menjalankan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ya adik-adik ya. Selesai ibadah bisa ditransfer atau minta mama, bisa minta bantuan mama untuk mentransfernya ya adik-adik ya. Yuk kita akan mengangkat pujian DOSA, itu dosa, sombong itu juga dosa. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yuk bangun, pakai berdiri ya adik-adik ya. Kita akan sambil peragakan. Saja ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak sombong. Ya Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini. Kami juga membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkatilah hidup kami selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau menjaga dan menolong kami, melindungi kami sekeluarga, bahkan bangsa dan negara ini dari paparan virus corona. Tuhan Engkau menolong keadaan negara kami ini supaya penyebaran virus corona bisa menurun angkanya. Dan Tuhan Engkau melindungi kami sekeluarga supaya tidak terpapar. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh terus tertanam dalam hati kami, sehingga kami hari demi hari kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini. Kiranya Engkau yang memimpin, minggu depan kami bisa beribadah lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.